warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua dapat menjalani hari ini dengan baik. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hari ini saya akan memberikan sedikit pemaparan tentang rasa syukur dan juga bersabar. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu rasa syukur. Rasa syukur memiliki arti perasaan lega atau senang sekaligus ungkapan terima kasih kita terhadap apapun ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur termuat dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah besar. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, rasa syukur memiliki arti berterima kasih dan menerima dengan sepenuh hati atas segala anugerah yang diberikan oleh Allah. Anugerah atau nikmat Allah itu bermacam-macam. Bisa nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat masih bisa menikmati hari kita dengan baik, dan nikmat yang lain. Jangan selalu berpikir nikmat dari Allah itu hanyalah nikmat berupa material, nikmat berupa kekayaan. Itu sangat besar. Jadi kita harus selalu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena tak terhitung jumlahnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Aktualisasi dari rasa bersyukur sendiri bisa kita lakukan dengan cara berbuat baik, melakukan kegiatan membantu orang lain, bersedekah, dan juga berinfak. Contohnya kita ambil bersedekah. Janganlah takut untuk melakukan sedekah, janganlah takut untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk bersedekah. Kenapa? Karena dengan bersedekah, kita nanti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan Allah sudah menjanjikan, ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat pada kita. Ketika kita bersedekah, Allah akan mengembalikan berkali-kali lipat daripada jumlah sedekah yang kita berikan. Ketika kita bersyukur, jangan lupa untuk mengucapkan hamdalah kepada Allah. Alhamdulillah. Sebenarnya rasa syukur kita, cara kita untuk bersyukur pada Allah itu sangatlah mudah, hanya dengan mengucapkan hamdalah saja. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dampak positif dari rasa bersyukur antara lain. Yang pertama, dapat menghilangkan rasa sombong dan juga angkuh. Yang kedua, menyadarkan diri bahwa semua yang dimiliki, yang diberikan kepada kita itu adalah milik Allah semata. Yang ketiga, menyadarkan diri kita bahwa kita lebih beruntung daripada orang lain. Maka dari itu, sering-seringlah untuk bersyukur. Karena apa? Mungkin kehidupan yang kita miliki itu adalah kehidupan yang diimpikan oleh orang lain. Dampak positif yang terakhir adalah membuat hidup kita menjadi lebih bahagia. Karena kita mensyukuri segala hal yang diberikan kepada kita, kita menerima dengan ikhlas, maka dari itu kita merasa keberkahan dalam hidup kita. Alhamdulillah. Yang kedua dalam pemakaran kita kali ini adalah sabar. Sabar memiliki artian kita menerima segala sesuatu yang diberikan kepada Allah, kita harus istiqomah terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah. Sabar termuat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini diberikan petunjuk. Ketika kita menginginkan pertolongan kepada Allah, kita harus bersabar dan juga kita harus melaksanakan sholat. Dalam pandangan Islam sendiri, sabar dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah yang dimaksudkan agar kita istiqomah, agar kita menjaga iman kita, dan juga menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan syariat yang sudah Allah.
Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Di sini kita harus senantiasa untuk menahan diri dari berbuat segala sesuatu yang melanggar ketetapan yang telah Allah berikan. Yang ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Yang ini, sabar yang ketiga ini termasuk rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus menghargai, kita harus menerima apapun ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Ketetapan yang Allah berikan kepada kita tidak mesti sesuatu yang menurut kita paling bagus. Ketetapan Allah itu adalah sesuatu yang paling benar untuk kita. Mungkin di suatu ketika kita menginginkan kita di umur sekian kita harus mempunyai rumah atau saja seperti itu, tapi nyatanya Allah belum mengabulkan keinginan kita. Tapi Allah pasti akan mencari waktu yang tepat untuk mengabulkan keinginan kita. Nah, caranya agar Allah mengabulkan keinginan kita salah satunya adalah meminta pertolongan Allah dengan cara sholat juga bersabar. Karena hal itu kita harus selalu siap dengan segala ketentuan Allah. Kita harus selalu bersabar, kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah nanti akan meninggikan derajat kita. Karena sesungguhnya sabar itu mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan janji Allah ketika kita bersabar adalah dengan memberikan pahala dan juga meningkatkan derajat kita di hadapan Allah tentunya.